Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Halidezia Duguma Ramadhani dengan NPM 2412011022 dengan dosen Bapak Dwi Pujo Pariyatno SH HUM. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai subjek hukum. Di sini ada pengertian mengenai subjek hukum. Subjek hukum itu adalah pengakuan hak dan kewajiban yang disebut sebagai orang. Apa sih orang dalam subjek hukum? Jadi di sini dijelaskan orang menurut konsep hukum dibedakan menjadi dua. Jadi orang menurut konsep hukum itu ada dua. Yang pertama itu adanya manusia, yang kedua itu adanya badan hukum. Apakah itu manusia dan apakah itu badan hukum? Selanjutnya saya jelaskan di slide berikutnya. Pertama, ada yang namanya itu manusia. Manusia adalah sebagai subjek hukum, yaitu gejala alam dan makhluk kebudayaan ciptaan Tuhan yang memiliki perasaan, akal, dan kehendak. Sedangkan badan hukum sendiri adalah gejala kehidupan bermasyarakat yang diciptakan oleh manusia dengan ketentuan hukum, kemudian dia memiliki hak dan kewajiban. Apa kewajiban badan hukum tersebut? Jadi kewajiban hak dan kewajiban badan hukum itu pertama, mematuhi undang-undang, kedua, bertanggung jawab, dan tiga, menjalankan peraturan hukum. Lalu perbedaan manusia dan badan hukum itu adalah manusia itu adalah ciptaan Tuhan yang memiliki akal dan perasaan dan kehendak. Sedangkan badan hukum adalah ciptaan manusia yang berdasarkan dengan ketentuan undang-undang dan diatur oleh pengurusnya. Kemudian manusia itu dapat mendapatkan harta warisan, sedangkan kalau badan hukum itu tidak. Slide ini ada berjudul pengakuan sebagai subjek hukum. Jadi, sejak kapan manusia mendapatkan pengakuan sebagai subjek hukum? Sejak ia di dalam kandungan ibunya dengan ketentuan dilahirkan masih hidup sesuai dengan pasal 2 KUHP Perdata. Bagaimana isi pasal 2 KUHP Perdata? Pasal 2 KUHP Perdata itu menyatakan bahwa setiap anak yang dilahirkan oleh seorang wanita dengan ketentuan masih hidup, setiap kebutuhannya harus dikehendaki, dan apabila ia meninggal dunia, maka ia tidak dianggap pernah ada. Memiliki arti apa? Pasal 2 KUHP Perdata itu memiliki atau menjelaskan bahwa setiap anak memiliki kebutuhan yang harus dikehendaki, tetapi jika ia tidak dilahirkan masih hidup, maka kehendak tersebut hilang. Lalu, Republik Indonesia juga mengakui bahwa manusia adalah subjek hukum yang sesuai dengan ketentuan undang-undang yang memiliki hak dan kewajiban. Apa hak dan kewajiban manusia? Pertama, hak manusia itu hak untuk sekolah atau hak untuk memiliki pendidikan, hak memiliki pekerjaan yang layak, dan hak-hak lainnya. Sedangkan kalau kewajiban manusia itu seperti membayar pajak, terus kewajiban mematuhi peraturan lalu lintas, dan kewajiban lainnya. Badan hukum dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu pertama, badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah, kedua, badan hukum yang diakuin oleh pemerintah, dan yang ketiga itu badan hukum yang diperbolehkan atau untuk kepentingan tertentu yang bersifat ideal. Jadi, badan hukum dibentuk oleh pemerintah itu dapat kita sebut juga sebagai hukum publik. Adalah suatu bentuk hukum yang sengaja dibentuk oleh pemerintah untuk menjalankan kepentingan negara. Jadi contohnya itu kayak lembaga-lembaga negara. Lembaga negara itu ada 3. Pertama, adanya legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Kedua, ada yang namanya itu departemen pemerintahan. Departemen pemerintahan itu contohnya kayak Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Pertahanan dan Keamanan, dan Kementerian Kebudayaan. Selanjutnya ada namanya itu otonom daerah, dan ada BUMN dan BUMD, itu contoh dari badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah. Ada badan hukum yang diakui oleh pemerintah adalah badan hukum yang dibentuk oleh swasta atau pribadi warga negara Indonesia, yang dimana untuk memenuhi kepentingan tersendiri, akan tetapi memiliki pengakuan dari pemerintah sesuai dengan ketentuan undang-undang.
Ketiga, ada badan hukum diperbolehkan atau untuk tujuan tertentu yang bersifat ideal. Itu tuh adalah badan hukum yang tidak dibentuk oleh pemerintah dan tidak juga perlu mempunyai pengakuan dari pemerintah. Tetapi badan hukum tersebut itu memiliki sifat yang ideal akan mengenai sosial, pendidikan, keagamaan, kebudayaan. Contohnya itu seperti yayasan. Kalau yayasan keagamaan tuh ya kayak sekolah-sekolah agama yang ada di Lampung, terutama contohnya seperti di Al-Azhar dan di Al-Kausar. Badan hukum dibedakan menjadi dua. Pertama ada hukum publik. Hukum publik adalah badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah menurut ketentuan undang-undang. Contohnya seperti otonom daerah, lembaga-lembaga negara. Kedua ada hukum privat. Hukum privat sendiri atau hukum perdata adalah hukum yang dibentuk oleh swasta yang diberikan kewenangan sesuai dengan hukum perdata. Contohnya kayak hukum keluarga, hukum waris, hukum pernikahan, seperti itu. Sekian materi mengenai subjek hukum dari saya Halidazia Anduguma Ramadhani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.